Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurul Arianto. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Miftahul Huda Pamanukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya tentang hasil pengamatan saya atau observasi saya terhadap kemandirian emosional anak usia dini usia 5-7 tahun. Nah, menurut definisinya, kemandirian adalah kemampuan anak untuk melakukan berbagai hal sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sedangkan mandiri secara emosional berarti adalah anak mampu untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta menunjukkan emosi terhadap orang lain. Nah, subjek yang saya amati di sini adalah salah satu anak di kelas saya sendiri yang sudah bersama dengan saya sejak tahun kemarin atau di kelas A. Nah, perilaku berdasarkan indikator kemandirian emosional. Yang pertama, misalnya anak dapat mengenali emosi, seperti anak dapat menyebutkan bahwa aku sedih, aku kesal, aku marah, dan aku senang. Yang kedua, dapat mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Anak tidak langsung marah atau langsung menangis, dan dapat berkata aku tidak suka ketika mainanku diambil, seperti itu. Yang ketiga, dapat mengendalikan diri. Yang pertama yaitu satu, mampu menahan amarah, tidak langsung melempar barang atau menangis keras. Terus anak juga dapat belajar menunggu giliran ketika saat bermain atau berbicara. Yang keempat, anak dapat menerima aturan dan konsekuensi. Anak mulai memahami bahwa ada aturan dan bisa menerima ketika ditegur tanpa meluapkan emosi berlebihan. Yang kelima, anak dapat berempati, yakni mulai memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain. Misalnya misalnya dia ikut bersedih ketika temannya menangis. Dan yang terakhir, berani mengatasi emosi sendiri, yakni dapat menenangkan diri saat kesal, seperti menarik nafas, memeluk boneka, atau pergi menjauh sejenak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, beberapa perilaku kemandirian emosional ini ada yang muncul dan ada yang tidak muncul. Seperti yang tidak muncul ini, misalnya anak belum dapat mengenali emosinya sendiri. Misalnya dengan mengatakan aku marah, aku sedih, tapi yang dilakukan oleh anak ini adalah langsung menangis, memukul-mukul lantai, seperti itu. Nah, dia tidak dapat mendefinisikan emosinya ini, misalnya emosinya sedih, kesal, seperti itu. Tapi misalnya ketika dia marah, dia langsung memukul-mukul lantai. Yang kedua, yang perilaku yang tidak muncul itu, anak tidak dapat mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, tetapi langsung menangis, seperti itu. Misalnya ketika mainannya diambil atau ketika gilirannya belum, dia ini langsung marah dan tidak sabar, seperti itu, langsung menangis. Yang ketiga, perilaku yang tidak muncul nih, mampu mengendalikan diri, misalnya mampu menahan amarah. Nah, itu tadi misalnya dia marah atau emosi, itu langsung diluapkan dengan cara memukul-mukul lantai. Tapi ketika diberi tahu untuk menunggu giliran dengan sabar, perilaku itu sudah mulai muncul sedikit demi sedikit. Yang keempat, indikatornya adalah menerima aturan dan konsekuensi. Berdasarkan hasil pengamatan, perilaku ini mulai muncul sedikit demi sedikit. Anak mulai memahami bahwa ada aturan dan ada konsekuensi ketika meluapkan emosi yang berlebihan. Nah, anak ini juga mulai berempati, misalnya dia ikut menangis ketika temannya bersedih, terus juga mulai bisa menghibur temannya ketika temannya bersedih, seperti itu. Namun untuk berani mengatasi emosi sendiri, seperti menenangkan diri saat sedang kesal, perilaku ini tidak muncul atau belum muncul, ya karena kalau misalnya dia sedang marah atau emosi dengan keadaan atau dengan temannya, yang dilakukan adalah dengan
mukul-mukul lantai dan langsung menangis keras seperti itu. Begitu saja hasil pengamatan dan observasi saya tentang kemandirian emosional pada anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.